eh, relawan emergency medical team bulan Sabit Merah untuk Gaza yang keempat ya, yang masih berada di Gaza, insya Allah sudah hadir bersama kita ada Dokter Bambang Surif, spesialis anak. Coba kita sapa beliau. Assalamualaikum Dokter Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana perjalanan dokter dari Gaza City ke selatan? Ya, alhamdulillah lancar. Tapi kira-kira 100 meter sebelum masuk kita Hmm, menunggu sekitar 10-15 menit untuk mendapatkan green light. Jadi hmm, setelah ada hmm. lampu hijau baru kita diizinkan masuk ke Nasser Hospital. Oh, itu 100 meter menuju Nasr Hospital, stop dulu tadi, Iya dokter ya, ya? ya stop dulu Oh, untuk menunggu baik, lampu hijau. Ya. baik. Bapak Ibu, jadi menginformasikan bahwa teman-teman dari IMT keempat BSMI yang sudah bekerja hampir lebih dari sekitar 10 hari ya, menuju 14 hari, yang awalnya ditempatkan di Gaza City, yang merupakan ibu kota Gaza di sebelah tengah ke utara, tempatnya di Rumah Sakit Al-Shifa, sementara dokter Bambang itu ditempatkan untuk bangsal Rumah Sakit Arantisi juga di Gaza City, dan menjelang kepulangan beliau-beliau insya Allah nanti tanggal 24 Agustus dijadwalkan sampai ke Indonesia, bergeser ke sebelah selatan atau di wilayah Khan Yunis dan ditempatkan di Rumah Sakit Al Nasr. Ini informasi awalnya. Dokter Bambang, izin dok Ya. sekaligus bisa menceritakan ke teman-teman apa perbedaan paling besar atau paling terasa yang dokter rasakan ketika berada di Gaza City dan saat ini sedang berada di Khan Yunis? Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi. karena ini baru hari pertama kami di sini, karena kemarin tiba agak sore. Jadi yang paling mendasar itu yang perbedaan itu bunyi suara-suara bom. Kalau Hmm, di hmm, rumah sakit Sifa itu tidak ada berhentinya bom atau letusan senjata berbunyi. Barangkali hampir tiap menit itu bunyi terus-terus. Dan hmm, hmm. kita sering melihat, karena saya biasa mengintip dari lantai 4 itu Ya, masyarakat Gaza membawa keluarganya yang sudah syahid, dan ada juga saya kurang tahu dari mana yang membawa senjata itu menembak-nembakkan itu senjatanya ke udara. Saya tidak tahu tanda apa itu. Tapi yang kalau ditanya paling mendasar itu tadi bunyi suara bom, suara tembakan. Di sini kita baik. lebih apa namanya? Kalau katakan lebih tenang, ya lebih tenang sedikit lah. Ya, tetap ada intensitas suara bom kata serangan, tapi mungkin di Al-Shifa jauh lebih intens begitu ya, dokter ya, Ya, secara sangat sangat jarak. intens kalau di Sangat Sifa. intens. Ya. Hmm, 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 hmm. Baik dokter, kalau tadi sempat menarik ada meskipun menuju 100 meter gerbang Al-Nasr sudah kelihatan mungkin rumah sakitnya, tapi masih harus menunggu green Ya, light. menunggu. Sebenarnya kalau boleh Ya, diceritakan bagaimana pergerakan tim IMT dari satu titik ke titik yang lain, apakah boleh bebas? Kan kita mungkin melihat saudara-saudara kita yang berada di tenda-tenda, kita ingin mampir begitu ya, secara perasaan dia ingin melihat, ingin menyapa langsung. Apakah seperti itu ya, diperbolehkan atau memang bagaimana pergerakan di sana, dokter? ya. Dari perjalanan dari Rumah Sakit Sifa ke Nasr ini lancar ya, lancar sekali, tidak ada hambatan apapun. Tapi kalau misalnya ditanya tentang apakah kita bisa singgah, ya saya kurang tahu, karena dari kita tidak ada yang berniat untuk singgah. Karena pertama memang jalanannya sempit, dan yang kedua penuh Hmm. dengan manusia-manusia. Jadi kalau kita singgah sebentar saja pasti akan menyebabkan macet. Ya, Hmm. Secara jarak atau jarak tempuh, dokter, dari
Gaza City ke Khan Yunis dari Al-Shifa ke Al-Nasir ditempuh berapa lama? Saya kurang tahu apa namanya lamanya yang pasti ya karena saya tertidur di mobil. Ya, ketika saya ketiduran di mobil karena capek sekali nih. Iya Berapa? Oh, kalau dokter, ya kalau dokter Iqbal sudah teman-teman bilang bergabung, sekitar 3 jam itu ya. oh 3 jam. Jadi Iya, memang cukup ini ya dok ya. iya. Kalau boleh disampaikan mungkin Gaza adalah, misalnya Gaza adalah sebuah provinsi, maka Gaza City, Khan Yunis, Rafah, kemudian Deir el Balah itu kayak seperti kota kabupaten mungkin seperti itu dok ya. Jaraknya 3 jaman tadi kalau bisa di. Iya, iya kurang lebih 3 jam ya. Dokter, selama di rumah sakit Rantisi dan merawat anak-anak di Gaza, dokter selalu menyampaikan tentang malnutrisi dan segala macam. Apakah kondisi Ya, serupa juga ditemui di Al Nassr sekilas satu hari ini yang dokter ya, ini apakah sama atau seperti apa dok? ya. Karena tadi kita baru meeting dengan apa namanya direktur dari Rumah Sakit Nasr. Dia Hmm, mengatakan apa persamaan dan perbedaan yang saya hmm, dapatkan di Arantisi dengan di Nasr ini. Saya bilang tidak hmm, banyak yang saya bisa ceritakan. Tapi kalau dikatakan perbedaan itu yang pertama itu tentang obat-obatan. Di hmm, sana itu dalam tanda kutip ya sepertinya ya, boros pemberian antibiotik karena biasanya tiap pasien itu diberikan 2 sampai 3 macam antibiotik sehingga pernah juga saya dikonsul karena ya, penyakit apa namanya penyakit gastroenteritis yang hmm, hmm, sudah selama 3 minggu itu diberikan antibiotik itu tidak ada perbaikan. Saya justru hmm, menyarankan kalau bisa dihentikan antibiotik dan diberikan probiotik. Tapi probiotik juga tidak ada. Nah, jadi sedangkan yang saya dapatkan di hari pertama ini di Ad-Nasr itu mereka selektif sekali dalam pemberian antibiotik. Kalau hmm, mereka pikir bahwa ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, mereka tidak memberikan dulu antibiotik sampai ada tanda-tanda eh, ke arah infeksi oleh bakteri, misalnya dari hasil pemeriksaan darah. Tapi persamaannya sama-sama. Semuanya, bukan semuanya, hampir semuanya itu disertai dengan gizi buruk. Jadi disebut. apakah penyakit yang saat ini sedang meningkat apa namanya meningkat kejadiannya seperti Guillain-Barré syndrome ataukah Hmm, penyakit apa namanya pneumonia atau penyakit diare itu semua hampir semua disertai dengan gizi buruk hmm, hmm. gitu. Ya, jadi memang persoalan malnutrisi merata hampir, bukan hampir, mungkin di seluruh wilayah Gaza Iya, dokter ya, ya dan karena waktu di apa namanya di rumah sakit Rantisi itu saya mencoba itu bersama-sama dengan mahasiswa saya ambil ya, satu sampel untuk menghitung kebutuhan nutrisinya mulai dari kalorinya, protein, kemudian elektrolitnya itu sangat-sangat tidak memadai. Dan saya tanya mengapa tidak diberikan sejumlah yang saya dapatkan ini. Dia bilang memang begitulah anunya, begitulah yang ada makanan atau susu sangat-sangat terbatas. Bahkan ada apa namanya anak yang sudah sampai usia 7 bulan itu masih diberikan susu untuk prematur. Jadi tidak sesuai. Pertama, ketidaksesuaian makanan. Yang kedua, ketidaksesuaian kecukupan makanan itu. Gitu. hmm, hmm. Ya dokter. Alhamdulillah ada informasi bahwa bantuan Indonesia lewat airdrop sudah dalam tahap dilakukan. Semoga Ya, seluruh ikhtiar alhamdulillah. dokter, seluruh ikhtiar apapun yang bisa kita lakukan untuk memasukkan nutrisi bagi anak-anak Gaza bisa berhasil dan sampai dengan kepada mereka ya dokter ya. Amin, amin ya. Dokter, sementara kalau di Nasr sendiri kasus terbanyak selain mungkin malnutrisi dari anak-anak, apa yang paling banyak ditemui?
anak-anak tersebut? Hari ini saya hanya memeriksa kurang lebih 20 pasien Hmm, ya. Karena tadi diawali dengan meeting, hmm, diakhiri pun dengan meeting, jadi waktu untuk pemeriksaan pasien itu terbatas. Untuk hari ini saya hanya dapatkan 20. Tapi yang paling banyak itu pertama sama penyakit gastroenteritis seperti hmm. apa namanya diare, kemudian pneumonia, bronkonemonia, kemudian apa namanya penyakit penyakit yang lain, misalnya penyakit kulit juga banyak 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 pada anak-anak ya. Ya, dokter kami izin bertanya, baik di Gaza City maupun di Khan Yunis, jika memang pasien anak dalam hal ini yang dokter periksa membaik, apakah mereka kembali ke tenda-tendanya atau mereka tetap bertahan di rumah sakit karena mungkin merasa lebih aman atau seperti apa, dok, Ya, kondisinya? saya belum pernah bertanya tentang hal itu, tapi menurut saya pasti kembali ke tenda karena jumlah pasien yang masuk tiap hari itu banyak sekali Oh, betul, sehingga betul, tidak betul. mungkin dia akan bertahan di rumah sakit. Bahkan Iya, menurut iya. saya eh, asal terjadi perbaikan yang signifikan dalam artian Hmm. tidak sempurna, mungkin mereka akan dikeluarkan karena banyak sekali pasien-pasien yang membutuhkan perawatan. Jadi memang PR-nya selain asupan nutrisinya tadi adalah kapasitasnya yang sangat terbatas, sementara jumlah Ya, pasiennya terus bertambah. Dan ya, tadi ini sangat dengan syarat, ya, ya dok, dengan syarat ada sangat perbaikan lumrah signifikan. ya. Sangat sangat lumrah kita lihat Hmm. di apa namanya di rumah sakit Rantisi itu di lantai-lantai banyak sekali pasien. Masya Allah. Artinya secara logika tidak mungkin bahwa sudah terjadi perbaikan dan mereka akan tinggal di situ, tidak mungkin. Karena untuk masuk saja itu sudah di lantai dirawat. Hmm. 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 Ya, dokter menyambung IMT IMT dan IMT ketiga sebelumnya ada Dokter Prita, ada spesialis obgyn dan ada Dokter Leni, spesialis obgyn yang menemukan case-nya bahwa bahkan ibu-ibu itu nggak bisa memberikan ASI karena juga malnutrisi. Nah, yang mendampingi anak-anak pasien di sana, apakah dokter juga menemukan bahwa ibu-ibu atau pendampingnya juga mengalami malnutrisi juga, kelaparan atau kekurangan gizi yang nampak sekali, dok? Atau seperti apa Iya, yang dokter? kalau dari tampakannya tidak sama jumlahnya anaknya dengan ibunya ya. Karena Hmm. banyak yang saya lihat ibunya ya dari segi postur itu masih normal ya. Tapi kalau anaknya sudah Hmm. memang karena biar bagaimanapun untuk menuju ke malnutrisi gizi buruk pada anak itu jauh lebih cepat. Jadi kita hanya Hmm. menghitung hari atau minggu itu Ya. bisa sudah terjadi malnutrisi pada anak, apalagi pada bayi yang umur 1 tahun ke bawah. Sedangkan pada orang dewasa itu perlu beberapa lama, beberapa bulan baru bisa tampak Hmm. tanpa apa perubahan yang drastis. Gitu. Jadi memang anak-anak Gaza sangat sangat dalam kondisi sangat rentan sekali, dok, ya, dan Sangat sangat ketahanan rentan. kondisi itu. Dengan saat ini kan masih musim panas ya, dok, ya, Ya, di Gaza juga. sangat panas ya. Ya. Dan itu pengaruhnya bagi kesehatan anak-anak di Gaza apa yang paling menonjol dengan musim panas dan kondisi mereka sekarang? Kondisi kulitnya yang sangat Hmm. kering dan Hmm. yang itu lebih memudahkan lagi terjadi apa namanya kena asupan cairan karena pengeluaran cairan yang banyak pada musim panas jadi lebih memudahkan terjadi dehidrasi. Jadi sangat-sangat Hmm. kompleks keadaan Masya yang Allah. dialami anak-anak ini. Masya Sangat Allah. kompleks. Ya, dokter mohon izin jelang kepulangan insya Allah ke tanah air beberapa hari ke depan, mungkin 2-3 hari ke depan, selama hampir 2 pekan penugasan di dalam Gaza. Hal apa yang paling eh, bahasa kami, mohon maaf jika memang tidak pas kalimatnya, memorable, untuk mencari kata pengganti kata memorable, karena saya tahu kalau di dalam mungkin kondisinya pasti sulit begitu. Apa yang paling membekas dalam
dalam jiwa dokter selama memberikan pelayanan di dalam. Iya, ya. Yang selama ini sebelum saya berangkat itu yang saya lihat, yang saya dengar di televisi, itu sampai di sini saya tidak pernah membayangkan bahwa beginilah yang sebenarnya yang terjadi. Saya kira penderitaan yang dialami itu ya seperti biasa-biasa pada apa namanya, karena saya pernah bertugas di Poso. Tapi setelah Ya, saya lihat sendiri sulit dijelaskan dengan kata-kata ya. Kasihan sekali, kasihan. Sementara saya tidak bisa berbuat banyak. Saya tidak tahu apa yang saya mau berikan. Saya tidak tahu. Di sini tidak ada bank, tidak ada apa-apa. Kemudian apa yang saya bawa dari Indonesia, obat makanan tidak ada, hanya terbatas sekali. Dan saya tidak tahu apa yang saya mau berikan kepada mereka. Sangat miris sekali. Saya tidak pernah membayangkan seperti ini apa namanya yang kenyataannya di lapangan. Sangat-sangat miris sekali. Saya apa namanya ya, saya sampai berpikir itu kalau saya akan apa namanya, saya sudah cerita sama yang di Aman, ya. insya Allah saya akan ke Aman itu kira-kira 40 hari saya mau belajar bahasa Arab dulu. Dan kalau diizinkan saya mau kembali ke sini lagi. Masya Allah. Eh, Insya Allah. Insya Allah dokter, insya Allah. Semoga Allah meridhai dokter. Iya. Iya, Eh, sebelum kami lihat ada sudah bergabung Dokter Iqbal. Apakah ini Dokter Iqbal spesialis bedah atau Dokter Iqbal? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Mas Hafiz. Oh, Masya Allah. Dokter, apa? Ya, Oh, tidak samping-sampingan ya, dengan biasanya dengan samping-sampingan Dokter Bambang. ini agak di dalam karena lagi simpel ngecas. Oh, Kalau di baik, luar baik, nggak ada tempat casan soalnya. baik. Dokter Iqbal, sebagai ketua tim IMT keempat dan juga ketua tim misi medis 40 Rahma Worldwide yang untuk pertama kalinya diamanahkan chiefnya adalah orang Indonesia. Dokter, bagaimana dokter melihat amanah yang diberikan briefing di awal, mungkin dari BSMI dan juga dari Rahma, selama hampir 2 pekan ini, apa yang apa ya misi yang sudah bisa dokter ceritakan ke kami semuanya, bagaimana dok, seperti apa? Ya, jadi pada saat H-1 sebelum keberangkatan, Pak Rasin selaku tim medical director misi ke-40 dari Rahma Worldwide mendadak menginstruksikan bahwa saya diminta untuk menjadi koordinator dan untuk sebagai koordinator secara keseluruhan. Dalam artian ini adalah leader untuk tim yang berjumlah 5 orang, 3 orang dari Indonesia, 1 orang dari Jerman dan 1 dari Jordan. Untuk nantinya bisa menjaga tim ini agar tetap satu komando gitu. Dan untuk koordinator bagian untuk komunikasi antar masyarakat itu ditunjuk oleh salah satu dari tim kita namanya Dr. Zahid. Beliau seorang spesialis neurologi dari Aman Jordan. Kebetulan beliau cukup pengalaman yang memang sudah kali kedua ini berangkat bersama Rahma. Nah, untuk tugas saya sendiri adalah saya selalu membiasakan berdiskusi dengan tim di setiap saat. Jadi minimal dalam 1 hari 1 kali. Jadi saya buat kayak daily meeting, kita saling evaluasi dan koreksi. Terus kemudian juga menyampaikan apakah di antara kita berlima ada yang kekurangan logistik atau berlebih Ya, gitu. Yang berlebih bisa di-sharing kepada yang kurang. Nah, kemudian juga pokoknya segala hal tentang problem-problem dan termasuk kita mau pergi kemanapun, walaupun itu sendiri atau berdua atau bertiga, tetap harus saling mengingatkan, berkoordinasi. Artinya apabila nanti terjadi hal yang diinginkan, setidaknya yang kita pamitkan tadi itu sudah tahu. Bahwasanya tadi terakhir itu jejaknya di mana gitu. Nah, seperti itu. Dan ini memang sebuah kehormatan dan juga sekaligus challenge ya, tantangan untuk kita dari BSMI untuk bisa memimpin gerbong ini atau tim ini gitu. Nah, syukur ya. alhamdulillah sudah sudah tidak terasa 13 hari kita di sini. 12 hari di SIFA, 13 hari ini hari ke-13 di sini dan tidak ada masalah yang sangat
apa namanya, yang prinsip yang hingga harus memang harus kita selesaikan. Semua problem bisa kita selesaikan secara sesama dan secara Ya. apa namanya, komunikasi yang baik gitu semuanya. Dan alhamdulillah kita juga tidak ada kekurangan apapun. Semua yang kita inginkan, tidak pernah ada satu masalah yang terlalu berat seperti itu. Itu untuk mungkin Baik, untuk yang sebagai apa, Masya Allah. leadernya. Baik. Dokter izin sebelum kita melanjutkan, kami sapa Prof. Basuki sudah dari tadi ya hadir di forum. Assalamualaikum Prof, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Juga sudah hadir Ustadz Itang Rusmana, materi kita. Assalamualaikum Ustadz Itang. Ya, Ustadz Itang mohon izin kami melanjutkan dialog dulu Ustadz sebelum nanti masuk ke materi tentang spiritualitas dalam kemenangan. Kita kembali ke Dokter Iqbal. Dokter, ini kan emergency medical team, artinya tim yang dibentuk dalam situasi yang emergency ya, bukan sesuatu yang normal. Nah, bagaimana dokter bisa mengatur tim ya, yang apalagi terdiri dari berbagai negara begitu, ada Jerman, ada Indonesia, ada Jordan begitu, untuk tetap bisa sukses menjalankan misi meskipun kondisinya pasti sangat tidak ideal, apalagi di dalam Gaza seperti diceritakan Dokter Bambang tadi, sangat-sangat di luar perkiraan seperti yang kita lihat di media, itu sangat sulit sekali. Nah, bagaimana dokter? Pasti ada ketidakidealan banyak sekali, mungkin apakah mengurangi obat-obatan terpaksa segala macam, itu bagaimana dokter agar misinya tetap bisa berjalan sukses? Ya, jadi alhamdulillahnya yang Mas Hafiz tadi sampaikan itu tidak terjadi. Jadi alhamdulillah tuh semuanya tuh Allah mudahkan. Jadi alhamdulillah tidak ada konflik di internal kita ataupun suatu problem yang apa ya, yang sifatnya wah satu egois, itu tidak ada sama sekali. Alhamdulillah semua lancar. Jadi sepertinya memang Allah memberikan tim yang ke-40 ini adalah tim yang memang apa ya, dimudahkan ya. Apa artinya bisa saling memahami satu dengan lainnya. Terlepas kita memang berbeda negara, ada seperti Jordan dan seperti dari Jerman, tapi syukur alhamdulillah, jadi ikatan batin sesama Muslim yang pertama, kedua satu misi yaitu adalah untuk membantu Gaza, itu menjadi penguat gitu. Jadi tidak ada yang konflik yang berprinsip. Bahkan kita saling sharing makanan. Misalkan kita lagi makan, kita tahu nih makan kita terbatas gitu. Ini tinggal 2 hari lagi. Tapi karena kita makannya di depan publik, nggak mungkin kita makan sendiri. Jadi kita share. Secara nggak langsung, besok mereka pun juga sama. Buka tasnya dan berbagi. Gitu. Jadi di antara kita itu kebetulan juga ada yang memang yang dari Jordan memang punya pengalaman dan punya rekan-rekan yang luar biasa apa namanya dekat dengan beliau. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatannya Palestina yang memang sering datang berkunjung ke kamar kita. Nah, setidaknya itu jadi positifnya buat kita adalah kita jadi kayak menambah proteksi diri gitu. Secara nggak langsung ruangan tempat kita istirahat itu sudah dihimbau semuanya ini harus aman dan pokoknya harus nyaman. Jadi alhamdulillah hari pertama kita adaptasi, ketiga itu udah lancar. Ada yang berikan kopi, teh, nggak tahu dari mana pokoknya. Ya insya Allah halal gitu kan diberikan ke kita. Ya memang banyak yang bantu seperti itu. Iya, dokter boleh diceritakan tidak? Jadi Dokter Iqbal dan tim IMT bertemu dengan Prof. Hamis LSI ya, yang dulu sangat viral di foto. Beliau menjadi sangat terus gitu dan dari seorang ahli neuropain dan segala macam, dan dokter akhirnya bertemu, dan mungkin bisa diceritakan dok. Iya, jadi ketemu Prof. Kamis itu kalau bahasa kita tidak sengaja, tapi sebenarnya Allah udah mengatur. Jadi pada saat itu saya mau menuju ke UGD. Nah, pada saat saya ke UGD saya berpapasan dengan beliau. Nah yang menyapa pertama kali itu beliau. Mungkin karena beliau melihat identitas kita, apa namanya, ada logo seperti yang bilang Sabit seperti itu. Jadi langsung Assalamualaikum katanya kan. Saya kan kebetulan karena kita orang Indonesia juga biasa menyapa balik. Saya bilang Waalaikumsalam. Nah beliau pada saat jabat tangan saya merasakan ada ini kayaknya sepertinya ini orang biasa gitu. Jadi beliau langsung menceritakan diri dia. Terima kasih sudah membantu rakyat Gaza. Kemudian saya sangat apresiasi. Terus beliau nanya, kamu dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Dan beliau menceritakan sekilas profil beliau. Nah kemudian akhirnya saya mengetahui bahwasanya beliau adalah
seorang guru besar, profesor dari Islamic University Gaza yang lama menjadi dosen terbang di Oxford University, kemudian di Cambridge University, dan di Edinburgh University. Beliau ahli manajemen pain, kemudian juga ahli neuroscience dan ahli epidemic medicine. Jadi beliau bilang sebenarnya saya diminta oleh kampus-kampus besar tersebut yang berasal dari Inggris untuk mau nggak ditawarin meninggalkan Gaza. Jadi nanti akan diberikan green light khusus beliau untuk biar bisa beliau tetap aman di negara tersebut. Nah, cuma beliau menolak. Beliau bilang bahwasanya saya akan sampai kata secara penghabisan berada di Gaza bersama rakyat Gaza. Jadi beliau bilang saya sangat yakin, optimis semuanya akan berakhir seperti itu. Dan yang menariknya adalah waktu itu tidak kita nggak tahu juga dulu beliau datang ke kamar kita main, kemudian berdiskusi segala macam, dan beliau sampaikan kapanpun nanti kalau misalkan teman-teman BSMI mau bikin kegiatan sifatnya ilmiah, kalau misalkan dirikan bagus, saya siap juga jadi berbicara apa namanya sebagai visitor untuk speaker internasional. Nanti beliau kan karena basicnya tetap seorang guru, jadi beliau juga sangat apa namanya interest terus bisa mengajar di Indonesia seperti itu. Baik, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian jamaah reminder ya, bisa men-search ya di, Profesor Hamis LSI yang waktu itu sangat viral bagaimana before afternya foto-foto beliau yang dosen terbang tadi ya dok ya di Oxford, di Cambridge. Ya, dan di Oxford, di Cambridge, tadi luar biasa ternyata beliau istiqomah tawaran datang untuk keluar, beliau tetap istiqomah bersama dengan warga Gaza. Dokter, pertanyaan yang sama dengan Dokter Bambang tadi, dokter setelah hampir 13 hari bertugas di dalam, apakah sama ekspektasi Dokter Iqbal sebelum berangkat dan setelah berada di dalam, atau justru ada hal-hal yang melebihi ekspektasi dokter? Dan Masya Allah itu mungkin kalau tema kita hari ini adalah spiritualitas dalam kemenangan, apakah itu mempengaruhi spiritualitas seorang Dokter Iqbal Mubarak? Dokter, silakan. Kalau ekspektasi, karena kita belajar dari tim 1, 2, dan 3, yang saya ekspektasikan tersebut memang terbukti semuanya. Gitu, apa yang diceritakan oleh rekan-rekan sejawat dari tim 321, jadi semua menyambung. Sama seperti benang merah yang memang harus kita teruskan dan kita perjuangkan. Gitu. Nah, yang menarik bagi bukan menarik sih, ya sangat tergugah bagi saya adalah ya ketika melihat beberapa masyarakat tersebut di setiap apa namanya terjadi bom ataupun kontak senjata, saya selalu melihat masyarakat tetap tidak terlepas dari Al-Quran. Jadi beliau tetap berpegang dengan Al-Quran, dan itu yang menjadi sebuah ketegaran dan kekuatan mereka. Gitu. Jadi mereka seperti tidak takut lagi. Dentuman-dentuman itu walaupun berjarak 40 meter, 1 meter itu mereka sudah biasa. Gitu. Dan mereka tetap all out, mereka akan menjalankan kehidupan sehari-hari. Apa namanya seperti pada umumnya sebelum perang berlanjut, seperti itu. Jadi kemudian sebenarnya banyak sekali Mas Hafiz apa namanya yang memang kita sering temukan hal-hal yang seperti kayak rata-rata teman-teman kita juga ya, termasuk yang dari relawan Rahma, rata-rata mereka juga sudah tidak punya orang tua, mereka tidak punya atau mereka tidak punya anak, dan umumnya rumahnya hancur lebur. Dan umumnya orang-orang Gaza itu sebenarnya hebat-hebat. Orang Gaza itu kebanyakan bisa dibilang orang mampu. Dan kelasnya mereka, betul kata Prof. Basuki, waktu kita pernah di Jakarta, kelasnya Palestina itu Eropa. Handphonenya saja iPhone rata-rata. Dan laptopnya bukan laptop apa namanya ya Xiaomi ataupun apa, tapi laptopnya pun MacBook gitu. Dan mereka luar biasanya. Alhamdulillah kemarin saya membuat kelas khusus workshop untuk mahasiswa kedokteran berasal dari Al-Azhar University dan Islamic University. Itu terlihat sekali pada saat saya baru bicara 5 menit, itu pada saat kita tanya jawab, mereka pintar-pintar gitu. Memang mempertanyakannya betul-betul esensi seperti itu. Dan apa namanya
terlihat memang mereka serius dan tidak untuk kemungkinan. Tidak untuk kemungkinan, Mas Hafiz. Kalau sekarang dunia surgery atau dunia trauma, kiblatnya Ya. adalah Amerika, katakanlah Harvard. Hmm. Kemudian Edinburgh dengan Royal College Surgery-nya. Tidak untuk Ya. kemungkinan, next ke depan itu akan berbalik. Dan saya sangat yakin ke depan itu ahli trauma dunia, ahli surgery dunia, dan bahkan ahli pediatrik dunia, insya Allah mungkin akan berasal dari Palestina, akan dari Gaza. Kenapa? Karena mereka sudah Ya. membuktikan. Mereka bukan hanya membaca teori, tapi mereka mengaplikasikannya di tengah Ya. geruan bom yang hampir setiap hari. Terakhir itu paling lama kemarin, tanggal 19 malam. Jadi saya ingat sekali itu, karena malam itu saya harus tidur. Dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi itu dentuman bom, rudal ya. Bom ini rudal, bukan bom granat, tapi rudal. Rudal dari drone, dari pesawat dari helikopter Apache, dan tembakan senapan kelas-kelas tinggi lah teknologinya. Dentuman itu sampai pagi itu lumayan. Serangannya itu sekitar sampai 7 jaman kontak senjata itu, seperti itu. Dan luar biasanya Shifa Hospital atau rumah sakit Shifa masih bertahan dan mereka akan terus berjalan mau apapun bencananya, ledakannya siapapun itu, dan mereka harus berjalan. Dan yang saya sangat kaget adalah rata-rata kepala departemen seperti kepala departemen emergensi, kepala departemen patologi, dan lain-lain itu rata-rata sudah meninggal. Dan memang Israel saat ini mengincar rata-rata SDM-nya Gaza. Misalkan, oh ini leader, ini orang jago mimpin, ini orang ini pinter mempunyai influence, pengaruh kepada masyarakat. Nah itu yang diincar sekarang. Jadi orang-orang top-top seperti contoh kayak Prof. Kahmis, saya yakin itu termasuk orang-orang target yang memang dianggapnya berbahaya, bisa mimpin masyarakat Gaza dan bisa membangkitkan semangat rakyat Gaza. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Menarik sekali ya, Dok. Semoga memang nanti berkiblat ke Gaza karena mereka tadi praktek dan bahkan prakteknya dalam kondisi yang tidak ideal. Ya, Dan mereka betul. antum Betul. menceritakan tingkat keberhasilan operasinya luar biasa yang dokter jalani Ya. juga gitu ya. Rata-rata semua operasinya berhasil. Cuman tantangan kita adalah pos operasinya, yaitu pos operasi kendalanya adalah karena ruangan yang memang bisa dibilang tidak sehat gitu, dan bercampur semua pasien, laki perempuan dan segala macam, dan anak bercampur semua. Nah itu kendalanya. Tapi kalau operasi, saya bisa katakan semua operasi yang kita terapkan itu sudah sesuai dengan textbook, kemudian juga sudah sesuai juga dengan kaedah-kaedah operasi, dan bisa dikatakan alhamdulillah tidak meninggal di atas meja operasi. Pun ada satu yang meninggal di atas meja operasi, memang sangat emergensi. Pasien tersebut sudah mengalami pendarahan di paru-paru, robek, kemudian di jantung juga. Jadi memang pada saat masuk ke kamar operasi, pasiennya napasnya sudah satu, sudah napas satu memang yang udah nggak bisa. Saya sudah bilang ke dokternya, DPJP-nya waktu itu, kayaknya ini nggak mungkin kita kasih, baiknya kita perbaikan KU. Tapi mereka bilang ini Gaza, kita nggak ada ceritanya perbaikan KU. Pokoknya kita coba dulu, nanti urusan Allah. Oke, saya bilang, udah ini kita coba mainkan. Nah, ternyata betul kan, memang pasiennya meninggal di meja operasi seperti itu. Tapi setidaknya seperti standar di sini, jangan kita gerak dulu nanti hasil nanti. Seperti itu. Di sini saya lihat seperti sudah satu mindset semua tim dokter di sini. Seperti itu, Mas. Masya Allah. Semoga jadi pelajaran bagi kita semuanya. Dokter Iqbal, Dokter Bambang, izin kalau memang belum ada pelayanan bisa stay. Kita menuju ke Ustadz Itang Rusmana, LC, MH. Assalamualaikum Ustadz Itang. Ya, Mas Hafiz. Maaf, gimana kabarnya Ustadz? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Insya Sehat Allah. selalu Ustadz, di tengah aktivitas antum. Berkah selalu bisa. Selama Dokter Iqbal, Dokter Bambang sehat, kita tambah sehat, insya Allah. Masya Allah. Ustadz, masih memungkinkan atau kita menuju ke para dokter dulu? Boleh, silakan ngikut aja, nah, silakan. Dilanjut boleh. Ustadz, mungkin
Kalau diizinkan beberapa pengantar dulu, Ustaz, tentang spiritualitas dalam kemenangan. Iya, iya. Ini kan tim IMT keempat kita sebentar lagi Siap, siap. akan pulang begitu ke tanah air, dan tadi sudah menceritakan beberapa hal, Ustaz, ya. Bahkan dalam kondisi emergency, tim kita saja namanya emergency begitu. Ternyata standar masyarakat Gaza sangat sangat tinggi begitu. Jadi sosok pemenang di dalam warga Gaza juga sangat sangat kentara dan terasa, Ustaz. Dan mungkin apakah bisa diperkuat, Ustaz, tentang spiritual tentang kemenangan? Mungkin sebelum nanti kita akan kembali ke para dokter. Siap, siap. Baik, eh, ada bahan tadi saya sudah share ke Mas Dimas, mungkin di Ya, bagian yang agak sudah ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Dr. Iqbal, Dr. Bambang, Dr. Anissa, keluarga besar BSMI, Prof. Basuki beserta tim, seluruh audiens yang hadir pada Zoom meeting malam ini. Momentum yang luar biasa ya, momentum yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita bisa membersamai para pejuang warga Gaza day to day, update week to week, ya, per minggu langsung dari orang-orang yang sedang berada di tanah perjuangan yang tadi dijelaskan oleh para dokter. Saya berdoa mudah-mudahan para dokter ini sehat, kuat, selamat, insya Allah Ta'ala, dan menjadi pahala atas apa yang dikorbankan dan diberikan untuk warga Gaza ini. Dahsyat sekali. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, terima kasih juga udah bagi partisipan yang sudah hadir dari berbagai daerah. Saya lihat kami undang juga, terpantau dari Maluku ada, dari Kalimantan dan berbagai wilayah membersamai kita. Jazakumullah khairan katsiran. Spiritualitas sebagai kunci kekuatan. Saya melihat ya, membandingkan antara ini momentum kemerdekaan, perjuangan Indonesia dengan perjuangan Palestina. Mas Dimas atau operator bisa dinaikin terus ya. Kita semuanya meyakini ada sebuah hadis ya tentang kekuatan spiritualitas ini, atau spiritualitas itu menjadi sumber kekuatan. Zikir la haula wala quwata illa billah ini sebagai kekuatan. Tusyrihul bal wa tuslihul hal. Melapangkan dada, memperbaiki kondisi. Wa tahsul biha al-asqal. Ya, hal-hal yang berat itu bisa dipikul. Wa turdi dzal jalal, membuat Allah ridho. Wa hiya kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah, termasuk salah satu kunuzul jannah ya, pembendaharaan surga. Kemudian juga ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul bersabda, da'watu Zinnun, doa Zinnun, Nabi siapa namanya? Nabi Yunus alaihi salam, idda'a wa huwa fi batnil hut, ketika beliau ada di perut ikan, dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, kata Rasulullah, tidaklah seorang membaca doa ini, membaca tasbih ini, tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajul muslim fi syai'in qad illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim membaca doa ini dengan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa taala pasti ijabah. Artinya ada power ya dalam doa ini, dalam tasbih ini ada power yang Allah berikan. Next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Al-Qur'an menggambarkan kepada kita, jelaskan kepada kita ya di surat Al-Anfal ayat 65. Muslim itu
1:10. Awalnya ya, Allah itu membandingkan muslim itu 1:10. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang sabar dari kalian bisa mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Kalau ada 100 orang dari kalian orang beriman, sabar, itu bisa setara dengan 1000 orang dari kalangan orang-orang kafir. Nah, artinya kan secara kualitas itu lebih kuat muslim, mukmin. Di mana sumber kekuatannya? Nah, Allah Subhanahu wa taala bilang, sabirun, ishruna sabirun, 20 orang yang sabar, 100 orang yang sabar, punya spiritualitas yang tinggi lah bahasa kita begitu. Nah, nanti di ayat 66-nya itu wal'an qad khaffafallahu 'alaikum. Sekarang oleh Allah diberikan dispensasi 1:2 gitu. Intinya muslim tetap lebih hebat, lebih baik. Kaitannya sama ini, 2 hari yang lalu ada muncul ya pernyataan dari Kopassusnya Al-Qassam ya. Wahdatun Nukhbah namanya itu. Dianalisa oleh Ahmad Mansur, wartawan senior Al Jazeera. Ya, kenapa dia muncul? Kenapa dia memberikan statement? Nah, di antara salah satu analisanya adalah ya kalau Kopassus sudah keluar berarti akan ada operasi-operasi begitu. Dan memang dibuktikan tadi pagi itu, saya baca barusan. 1 jam yang lalu ada beritanya, tadi pagi ada 20 pasukan Al-Qassam menyerang ya markas Israel yang bermarkas di Khan Yunis, di Hai Zaitun, di kampung Az-Zaitun. Itu banyak yang luka, banyak Merkava yang hancur, ya Allahu Akbar. Nah, ini Kopassus sudah turun nih. 20 orang itu kan yang dilawan ribuan. Sehingga sang komandan ini mengatakan, ya dia katakan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih ya tidak memilih orang-orang untuk menghadapi situasi yang paling sulit kecuali mereka adalah tentara yang terbaik. Allah pilihkan nih yang melawan Israel dengan segala kekuatannya adalah para pejuang itu. Oh, berarti para pejuang ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahasianya apa? Bisa bertahan sampai hampir 700 hari, hampir 2 tahun. Ini spiritualitas. Next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika Badar berdoa. Doa itu spiritualitas. Saya tidak usah ya jelaskan lebih jauh. Next. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia dulu ketika melawan penjajah 3,5 abad, nggak ada tuh ceritanya mereka putus asa ya. Padahal ini 3,5 abad. Putus asa, kemudian nyerah. Ketika Teku Umar dihabisin, datang Cut Nyadin, Teku Cikditiro, kemudian Malahayati sebelumnya, Imam Bonjol dan lain sebagainya. Kenapa? Begitu kuat, kokoh, terus tangguh gitu. Nah, ini ada spiritualitas. Ya, spiritualitas yang membuat mentalitas itu tidak jatuh. Next. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran nih kalau di pejuang-pejuang kita. Apa bentuk spiritualitasnya? Kalau kita baca-baca, di antaranya ya, Jenderal Sudirman itu orang yang biasa jaga wudhu, sholat tepat waktu, zikir. Nah, ini rahasianya. Sehingga ketika beliau dalam berbagai kesempatan itu bisa lolos dari perangkap Belanda. Bahkan ketika ada pengkhianat melaporkan posisinya di mana,
Belanda datang, ya. Kalau kita nonton film Jenderal Sudirman, itu Jenderal Sudirman mengatakan, ya, mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Dalam film itu digambarkan Jenderal Sudirman memimpin zikir, para tentara mengelilinginya, Belanda datang, kemudian Belanda bilang, ya, komandannya, mana Sudirman? Kemudian ditunjukin sama si pengkhianat itu, ini Sudirman katanya. Ini Belanda ini dengan izin Allah itu, dia nggak percaya itu kan, kalau di filmnya itu nggak percaya kalau itu Sudirman. Masa katanya jenderal yang kita uber-uber kurus krempeng begini, begitu ya. Nah, dia bilang ini bukan jenderal ini orang lagi ngaji. Nggak percaya, ditembak tuh pengkhianatnya. Nah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan spiritualitas itu yang menjadi rahasia, ketangguhan, kekokohan, dan lain sebagainya. Next. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pangeran Diponegoro, ya. Ini Pangeran Diponegoro ini mengatakan, beliau melihat bahwasanya perang melawan Belanda itu semata-mata bukan hanya perang melawan penjajah, tapi dia katakan ini adalah jihad fisabilillah. Kata beliau ini perang sabil gitu ya. Bahkan VOC hampir bangkrut karena perang melawan Diponegoro. Akhirnya mereka bersiasat dengan melakukan pengkhianatan, ya, dengan licik. Diponegoro ditangkap di saat perayaan Idul Fitri, lagi perayaan Idul Fitri, diundang jaminan aman, ternyata ditangkap. Kemudian juga berikutnya, next, itu kita melihat sosok misalkan Imam Bonjol atau Cut Nyadin. Cut Nyadin itu mengatakan, lihatlah wahai orang-orang Aceh, tempat ibadat kita dirusak. Mereka telah mencorengkan nama Allah. Nah, ini kan spiritualitas. Ya, bukan hanya semata-mata dia berjuang sebagai seorang yang ingin negaranya bebas merdeka, tapi kenapa mesti berjuang? Karena ada simbol-simbol agama, simbol-simbol spiritualitas yang diganggu. Maka Cut Nyadin bergerak. Next, kita juga melihat misalkan sosok Imam Bonjol, ya, peran sebagai ulama dan pemimpin ini sangat luar biasa. Dia memimpin perang Padri dengan orang-orang yang tidak mau, yang tidak setuju dengan nilai-nilai syariat yang menjadi jiwa bangsa Minang dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita korelasikan apa yang membuat Gaza ini tangguh, Gaza ini kuat. Mungkin para dokter melihat di lapangan. Kalau saya hanya baca aja ini. Ada seorang wartawan, ya, namanya Soleh Al-Ja'farawi. Beliau update status tuh di X. Tadi siang saya lihat, wah, ini bagus sekali statusnya. Ya, dia katakan nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia katakan, kami sering ditanya katanya tentang rahasia kesabaran, keteguhan, dan kegigihan kami setelah lebih dari 680 hari genosida, pembunuhan, pembantaian, pengungsian, dan pelaparan. Nah, apa rahasianya? Apa rahasianya bisa kuat, bisa kokoh, bisa tegar? Kata Saleh Al-Ja'farawi, dia mengatakan, ya, al-yaum hakilakum ahadal asbab waro ahadas sabat was sabar. Rahasianya, kata beliau apa? Al-Quranul Karim. Nah, ini nih, Bapak Ibu sekalian, teorinya ini nih. Rahasia penduduk Gaza hebat, kuat, dilaparkan, dibunuh, dibantai, dibom. Tadi para dokter menyampaikan, bahkan para perawatnya, para kepala departemen rumah sakitnya, mereka nggak ada cerita mau mundur gitu ya. Itu apa yang menjadi rahasianya? Satu di antara rahasianya adalah spiritualitas. Apa dia? Al-Quran.
kata sang wartawan ini, Gaza hiyal Madinah al-aqal ummiyah fil alam. Gaza adalah kota dengan tingkat buta huruf terendah di dunia. Ya, terendah di dunia. Dia tinggi sekali budaya ilmunya, literasinya, apalagi kepada Al-Qur'an. Di Gaza itu lebih dari 60.000 hafidh-hafidhah. Di kota kecil berjumlah 2 juta orang, 60.000-nya entah berapa persen tuh, ya, hampir seperempatnya kan, seperempat lebihnya itu adalah hafidh Quran. Atau berapa persen lah, saya mohon maaf nih, 60%-nya, 60.000-nya, hampir dipastikan satu rumah itu katanya itu pasti ada hafidh di situ. Bahkan ketika perang lagi berkecamuk seperti ini, mereka bisa-bisanya wisuda hafidh Quran. Tidak lepas dari Quran. Mereka yang rumahnya habis dibom, mereka ada datang ke rumahnya, nyari apa? Yang dicari pertama-tama mushaf Quran. Saya mendapatkan video juga, ya. Ada seorang aktivis di sana, dia melihat di pengungsian nggak ada aktivitas, dia langsung buka kelas tahsin, buka kelas tahfiz, buka kelas tafsir di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, per tahun kata Saleh Al-Ja'farawi ini, per tahun itu mereka mewisuda 3.000 hafidh Quran. Hafidh dan hafidhah 3.000 tahunan. Nah, di Indonesia kata Menteri Agama, Kementerian Agama ya, ini menyampaikan rilis 70% rakyat kita, muslim kita itu masih buta huruf Quran, belum mengenal Quran. Belum mengenal huruf Quran mungkin. Waduh, ini kan parah ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari kejadian yang sedang terjadi di Gaza, selain kita melakukan aksi-aksi, tapi juga mari kita cari ini mutiaranya apa ini. Apa rahasianya? Yaitu salah satunya adalah Quran. Maka hari ini, ya kalau kita korelasikan dengan bukunya Said Qutb dalam kitab Ma'alim fit Thoriq, ya, beliau mengatakan dia kan punya teori namanya Jil Qur'ani Farid, generasi Quran spesial. Itu bagaimana katanya? Tidak ada materi ajar, bahan ajar, sumber utama yang dimiliki oleh Rasulullah dulu ketika ngajarin sahabat kecuali Quran. Berarti itu sumber rahasia kekuatan. Itu rahasia kemuliaan. Itu rahasia kehebatan. Ini kalau kita ambil hikmah itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, menguatkan spiritualitas kita itu dengan Quran. Kalau itu kuat, dengan Qurannya kuat, insya Allah tidak ada masalah yang besar yang terjadi di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, selesaikan dengan baik. Next. Nah, ini ada kata-kata bagus nih. Berikutnya, boleh dinaikin, Mas Dimas? Ya, ini bagus banget. Ya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Beliau tadabur nih, Bapak Ibu sekalian ya, beliau tadabur nih. Mungkin relate juga dengan Gaza. Dia katakan begini, "Lau farajallahu an Yusuf fi awali ibtilaihi lama alat ilaihi khazainu Misra." Dia bilang, seandainya Nabi Yusuf mendapat jalan keluar dari masalah yang dihadapinya di awal ujian, ya, ketika dia menerima ujian, kemudian dia langsung dapat jalan keluar, barangkali beliau tidak akan menjadi bendahara Mesir di kemudian hari. Kalau kita baca kisah Nabi Yusuf ya kan, diiriin sama saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Seandainya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah langsung tolong tuh. Ketika di sumur dia selamat. Nah, belum tentu dia akan menjadi Raja Mesir. Tapi setelah itu kan dia dijual ke Mesir. Kemudian setelah itu
dia mendapatkan ujian dari permasyuri atau istrinya bendaharawan Mesir. Setelah itu dia masuk penjara, ya, di penjara, kan begitu tahapannya. Tapi dengan ujian-ujian yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, justru menguatkan spiritualitas, menguatkan kesabaran, menguatkan kesolehan, kedekatan dengan Allah, maka Allah berikan hadiah yang luar biasa. Ya, bukan hanya dia selamat dari penjara, tapi dia diangkat jadi bendaharawan negara nantinya. Dia menjadi pejabat negara. Kemudian nanti ketika saudara-saudaranya dan ayahnya diminta datang ke Mesir, kemudian mereka sujud kepada Allah di hadapan Nabi Yusuf. Kemudian ayahnya mengatakan, kata dia, ya, dia mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya. Ini rupanya tabir mimpi yang dulu saya bermimpi, ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, aku melihat 11 bintang dan 11 bintang. Ra'aituhum li sajidin. Ya, aku melihat mereka sujud semuanya kepadaku. Subhanallah. Maka teori dari Syekh Asy-Syarawi begini. Qad yatulul bala liya'zum al-ata. Ya, kadang kata beliau ujian ini panjang. Ya, tetapi ujian yang panjang liya'zumul ata, supaya buah kemenangannya itu besar. Maka fasik billahi wala tasta'jil. Percaya kepada Allah dan jangan minta tergesa-gesa. Karena Allah sudah menyiapkan. Jadi begini korelasinya mungkin dengan Gaza ini. Gaza paling hancur, Palestina paling menderita, Gaza paling menderita. Seakan-akan nggak ada ruang gitu. Seakan-akan sudah nggak ada daya upaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau pakai teori ini justru dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kemenangan yang luar biasa kepada para pejuang di Gaza, kepada kaum muslimin Palestina, Gaza terutama. Ya. Dengan teori inilah justru Allah akan memberikan hadiah gede, katanya begitu. Entah apa nanti. Bukan hanya, dan memang sudah kelihatan sekarang. Israel kemana-mana dibully kan, lagi makan itu Yahudi di Italia diusir sama yang punya wartegnya itu. Kemudian di Thailand bahkan mohon maaf ya, pelacur-pelacur di sana nggak mau juga ngelayani orang-orang Israel gitu. Pelacur aja begitu. Kemudian dalam dunia internasional babak belur nih si Israel. Ya, siapa itu perempuan dari Italia, Francisca Albanese, itu luar biasa. Bahkan statement terakhir beliau tuh bagus sekali. Dia bilang Hamas itu dia menang pemilu, menang kontestasi demokrasi katanya yang diajarkan oleh Barat dan mereka menang. Kenapa benci, dia bilang. Mereka ini bukan pembunuh, mereka ini bukan teroris, kata dia. Dia sebagai partai legal menang dalam pemilu yang paling bersih yang pernah ada di Palestina. Lah, kenapa kalian jadi musuh? Kan itu kalian yang nyuruh. Itu yang ngomong bukan ulama-ulama kita, yang ngomong tuh mereka yang beda agama, beda keyakinan. Ada seorang perempuan teriak-teriak tuh di Amerika. Wahai kaum muslimin, kalian kenapa pada diem, katanya. Kenapa kalian pada diem? Ya, melihat kejadian yang luar biasa, tragedi kemanusiaan di Gaza. Saya bukan muslim. Ah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin terakhir nih kita membuktikan nanti 2027 sebagaimana prediksi Syekh Ahmad Yasin ya, ketika diwawancara sama wartawan senior Al Jazeera dulu, Ahmad Mansur, ya, ditanya kapan Israel hancur, dia bilang 2027. Hari ini kita melihat tuh gejala-gejala itu semakin nampak. Nah, tapi kuatnya spiritualitas para pejuang, ya, para masyarakat, para warga yang ada di sana. Nah, ini mestinya menjadi teori. Kemudian kita ambil seluruh kaum muslimin hari ini harus menguatkan spiritualitasnya.
hubungannya dengan Allah, dengan Qur'annya, dengan sholatnya, dengan ibadah mahdhahnya, ibadah sosialnya, insya Allah dengan cara itu memang kita menghancurkan kekuatan Zionis, ya. Tapi kalau kita tidak menguatkan ibadah, ritual dan ibadah sosial, kayaknya masih berat. Itu pelajaran yang paling penting untuk kita petik. Terakhir banget, sehingga ada seorang ilmuwan ya dari Qatar ya, ramai sekarang podcastnya beliau. Dia bilang 7 Oktober itu ya orang-orang Gaza itu sudah membuat kayak model plafon gitu ya. Di sini nih level yang paling tinggi perjuangan umat. Tapi dia bilang sangat disayangkan kita belum bisa sampai kepada leveling itu. Itu saya lupa namanya ya. Itu bagus sekali ya, pembicaraan beliau. Itu mungkin Mas Hafiz dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kontemplasi saya mengkorelasikan antara kegigihan para pejuang, kuatnya para pejuang kita, mentalitas yang mereka miliki dengan Gaza Palestina hari ini. Salah satu teori benang merahnya atau teorinya adalah kekuatan spiritualitas. Dan kekuatan spiritualitas itulah yang menjadi pelajaran kita bersama-sama dan kita kuatkan dalam diri kita. Wallahu alam. Itu Kang. Monggo. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Itang, luar biasa. Semoga ini sepertinya kita juga baru saja memperingati ya 80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita flashback, tentu salah satu yang membuat kita bisa bebas dari cengkeraman penjajah adalah pekikan takbir dan kuatnya spiritualitas yang disampaikan Ustaz Itang. Dan semoga tanda-tanda itu sudah hadir dan semoga Palestina agar bisa segera merdeka sebagaimana bangsa kita bisa menikmati kemerdekaannya. Baik, Ustaz Itang, jazakallah dan kasira. Mungkin sebelum kita kembali dulu ke Dr. Iqbal. Dokter masih bersama kita? Ya, masih Mas Hafiz. Ya. Dokter, kemarin sempat merayakan kemerdekaan secara official bersama dengan masyarakat Gaza ya, dokter ya. Iya, betul. Saya yang melihat ada satu, gimana ya dok ya, maksud saya beliau-beliau itu belum merdeka, tapi begitu cintanya dengan Indonesia, bahkan dokter ketika memakai baju dengan lambang Indonesia itu jauh lebih welcome gitu. Bagaimana dokter persaudaraan masyarakat kita dengan bangsa Palestina sendiri yang dokter temui di lapangan? Ya, jadi awalnya saya ragu mau merayakan kemerdekaan RI itu di ruang di lingkungannya Polsek Asifa ya. Karena Ya. kita kan juga tentu hati-hati waspada. Di sini kan juga banyak beredar intel-intel gitu. Dan kemungkinan besar dari Israel itu sendiri. Dan nggak tahu, tiba-tiba setelah saya lihat-lihat sikon, saya coba memberanikan diri, membilang ke rekan-rekan tim medis, dokter yang ada di rumah sakit Sifa yang di UGD, bahwasannya hari ini adalah hari Independence Day-nya Indonesia, dan saya mau merayakan sekaligus berdoa sejenak di sini, apakah boleh? Dan mereka langsung apresiasi, mereka langsung disambut dengan riang gembira gitu. Oh iya, ayo kita rayakan sama-sama katanya. Mereka berebut mengambil bendera saya merah putih, dan mereka sendiri yang membuat ininya planningnya ya, apa sih skenario tentang nanti siapa yang bicara dulu dan seperti apa gitu. Dan sangat apresiasi sekali mereka, dan bahkan mungkin karena mereka tahu Indonesia bisa dibilang salah satu negara yang konkret untuk membantu Palestina dan tidak pernah berhenti sampai saat ini. Mereka juga rata-rata punya Instagram dan juga sering monitor dan sering mendapatkan, kalau di searching itu menemukan selalu tutor-tutor dari Indonesia yang berkaitan dengan Palestina. Dan jadi lebih terasa dan diterima terus terang ketika saya pakai baju scrub
kan kita ada scrub 2 ya, satu BSMI, satu juga dari luar, dari Rahma. Itu sangat beda sekali. Ketika kalau misalkan saya pakai baju yang punya Rahma, masuk ke UGD itu bisa dibilang nggak pernah disapa. Lewat, dan cuma diliatin, hey, how are you? Paling itu aja. Jadi nggak pernah ada yang memang kayak kedekatan hati. Tapi kalau saya pakai scrub BSMI, dan juga di situ juga di sebelahnya juga ada logo merah putih, itu langsung seperti 180 derajat. Pasti semuanya minta salaman. Pasti anak-anak kecil, orang-orang dewasa tuh pada ngejar. Walaupun mungkin dia tahu kita nggak bisa melakukan apapun. Maksudnya nggak bisa melakukan hal-hal yang besar juga gitu di situ. Jadi seperti kalau di saya, karena saya juga ini, seperti banyak yang berlomba-lomba ingin konsultasi. Dan translator saya bilang, ini sebenarnya dia hanya pengen ngobrol sama kamu katanya. Disapa, pengen disapa ya. Bukan memang sakit sekali. Gitu. Karena saya juga liatin cuman dia ngasih kertas, dia nanya, istri saya sakit bahunya. Saya coba udah gerakin movementnya, motoriknya bagus gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, tapi memang berebut gitu. Nah itu sangat terasa di saya. Kalau misalkan saya pakai scrub yang memang punya Indonesia, seperti itu. Nama saya. Ya, Masya Allah. Tadi menarik, dokter ada statement bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang konkret menurut mereka membantu dan masih ada internet begitu ya, dan mereka memantau di media sosial tentang betapa berisiknya kita mendukung mereka. Artinya perjuangan kita di media apapun itu sampai ke mereka ya dokter ya. Mereka mendengar suara-suara kita lewat sosial media, lewat status dan apapun itu ya dok ya. Ya, betul. Jadi menurut saya kekuatan media sosial itu sangat tidak dipungkiri menembus langit-langit Palestina ya. Begitu. Kalau ibaratnya pesawat Hercules kita sampai harus izin dulu sekian bulan, dan kemudian akhirnya di approve melalui Jordan dan WA. Nah, tapi ini kalau media sosial kita bisa menembus. Jadi jangan, kalau saran saya, usul saya, tetap siarkan melalui media sosial terkait dukun-dukun Palestina, bentuknya apapun, itu sangat dilihat mereka. Apalagi tapi jangan lupa kita kasih hashtagnya Palestina atau Gaza. Dan itu pasti akan mereka baca, gitu. Karena mereka pun seperti kata Prof. Basuki pernah bilang, berdasarkan itu Palestina itu daerah yang maju, yang kelasnya Eropa. Jadi memang terlihat juga walaupun mereka sudah 2 tahun terbelakang saat ini, tapi untuk teknologi segala macam mereka tetap masih kencang, gitu. Saya sekarang di Khan Yunis, di Rumah Sakit Nasir. Ini benar-benar hampir 100 derajat lah saya bilang. Berbeda sekali dengan di Gaza City. Di sini di Rumah Sakit Nasir bisa dibilang rumah sakitnya masih bagus sekali. Sampai kamar ini aja ada AC-nya. Tapi kalau di Gaza City, di Shifa, kami tidur tuh udah kayak zaman-zaman company dulu. Zaman-zaman tahun 45. Jadi pakai bed yang memang besi-besi semua, kasur bantuan, kemudian panasnya minta ampun. Jadi yang laki-laki hampir semua tuh nggak pakai baju kalau malam tidur. Gitu. Jadi sangat-sangat berbeda sekali. Seperti itu, Mas. Masya Allah. Dokter, mungkin 2-3 hari lagi dokter akan kembali ke tanah air dan menyelesaikan tugas. Apa pesan yang pengen dokter sampaikan kepada, khususnya mungkin hari ini kepada para jamaah yang hadir pada malam ini, dan mungkin nanti akan kita sebarluaskan kepada masyarakat Indonesia, bahwa kehadiran kita di garis depan sebagai tenaga medis sangat bermanfaat bagi masyarakat Gaza. Silakan dokter, apa yang ingin antum sampaikan? Jadi ini malam terakhir saya dan kawan-kawan akan berada di Gaza. Insya Allah besok kita akan berangkat bertolak ke Amman, yang akan melewati jalur yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 12 jam perjalanan, akan menempuh melewati negara Israel, kemudian baru nanti akan keluarnya di Amman, Jordan. Dan tentu itu kami masih menunggu aba-aba dulu nanti malam, apakah di ACC atau tidak. Bahasanya green light. Apakah green light atau tidak dari Israel. Karena daerah yang 12 jam perjalanan itu adalah termasuk daerah perang. Yang memang banyak drone bergentayangan dan tank-tank besar juga di sana. Jadi, alhamdulillah hari ini saya, Dr. Bambang, Dr. Nisa,
Dr. Abdullah yang dari Jerman juga. Tadi sebagai penutup untuk kami di Gaza, kami donor darah di rumah sakit ini sebagai bentuk kesungguhan kami, kesungguhan perjuangan, dan sekaligus ini sebagai kami akan meninggalkan jejak-jejak yang insya Allah yang bermanfaat, bukan jejak-jejak yang tidak beradab gitu, tapi jejak-jejak yang memang sebuah darah sebagai penanda bahwasanya kami pernah di sini, dan insya Allah darah yang berceceran ini mungkin ke depan sebagai simbol bahwasanya tidak boleh lagi ada lagi darah yang berceceran di bumi Gaza, seperti itu. Itu sebagai donor darah ini sebagai dakwah dan sebagai simbol. Artinya kita ingin tidak ada lagi melihat tumpah darah yang berada di Gaza. Dan untuk jamaah sekalian semuanya, jamaah BSMI dan seluruh Indonesia, kalau dari saya, dari kami, saya Dr. Bambang Tonisa, jangan pernah stop untuk mendoakan Gaza. Kemudian jika ada yang memiliki rezeki lebih, bisa didonasikan kepada BSMI. Kenapa BSMI? Karena BSMI konkret, BSMI real, dan BSMI punya SDM yang hari ini diberangkatkan. Dan itu sangat-sangat menjadi lokomotif di depan. Banyak relawan dari berbagai negara yang bisa masuk ke Sifa Hospital itu cuma Rahma yang bisa masuk gitu. Disusul oleh teman-teman juga dari negara kita, dari Mercy. Jadi beberapa negara-negara Barat rata-rata dia cuma di Nasir Hospital, nggak sampai tembus ke garis terdepan ke Gaza City. Saya nggak tahu apakah ada pelarangan atau memang karena daerahnya memang sangat zona merah sehingga teman-teman medis yang dari asing dari Barat tidak berani seperti itu. Jadi sekali lagi saran saya buat jemaah jangan pernah surut untuk mendoakan Gaza, dan selain doa juga kita perlu hal yang konkret, butuh masyarakat di sini pada berharap supaya Indonesia tidak berhenti sampai sini. Nah, berarti kita perlu amunisi yang besar untuk membantu saudara-saudara kita dan pastikan di hati bahwasanya semua jamaah terlibat andil untuk kita proses memerdekakan Gaza itu sendiri. Dan menurut saya ini tinggal menunggu waktu dan mereka pun juga pada yakin bahwasanya perang ini akan berakhir gitu, dan itu semua itu akan dimenangkan oleh Gaza, dan mimpi Gaza akan menjadi yang terbaik untuk dalam hal kedokteran. Insya Allah itu akan terjadi, karena saya sudah berdiskusi juga dengan Prof. Kamis berjanji selagi saya masih hidup saya akan buktikan kalau selama ini saya pernah membantu Oxford, pernah membantu Cambridge dan Edinburgh University, saya akan menjadikan Islamic University dan Al-Azhar, fakultas kedokteran yang ada di Gaza itu akan menjadi pusat satelitnya dunia. Tidak lagi Harvard University, tidak lagi Cambridge, Oxford dan lain-lain. Jadi itu sudah komitmen salah satu Prof. Kamis. Dan ya semoga bisa cepat selesai perang ini. Demikian Mas Hafiz. Baik, luar biasa. Dr. Iqbal, spesialis bedah, Dr. Bambang, spesialis anak, dan Dr. Anissa, spesialis dermatologi dan venerologi. Kami mengucapkan doa kami teriring besok perjalanan menuju Jordan. Semoga Allah berikan kemudahan, dokter, berikan kesehatan, 12 jam di dalam mobil terus tanpa situasi, dan semoga betul-betul nanti bisa kembali, berkumpul kembali dengan seluruh keluarga di tanah air. Insya Allah kita kembali berjumpa. Dan atas nama seluruh jamaah dan seluruh masyarakat Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dokter sudah mewakili kami untuk menyentuh tangan saudara kami di Gaza, untuk merawat mereka yang sedang kesusahan di Gaza. Terima kasih sudah mewakili kami, dan semoga perjalanan esok hari bisa lancar, bisa kembali ke tanah air. Terima kasih dokter. Sebelum kita tutup jamaah sekalian, Ustadz Itang apakah masih bisa bergabung untuk bisa memberikan closing statement, Ustadz, untuk malam hari ini? Ya, Mas Hafiz, para dokter, terima kasih
Moga-moga perjuangannya dicatat sebagai pahala dari Allah. Dan luar biasa ya, kesempatan sangat langka sekali. Mohon doakan kami nih selagi antum masih ada di tanah jihad. Doakan kami Iya Ustadz, yang ada di minta Indonesia, doakan. khususnya saya dan keluarga, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bagian kafilah perjuangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian yang kedua, dalam rangka menyuarakan pembelaan kepada Palestina, sebagaimana dokter tadi sampaikan, kalau kami di Jakarta itu Zoom live dengan Dr. Iqbal, Dr. Bambang, itu alhamdulillah dihadiri lebih dari 1.000 orang, ya 1.500 sampai 2.000 yang hadir, sangat antusias sekali. Nanti andai Dr. Iqbal sudah ke Jakarta, dan kalau ada waktu di Jakarta, domisili di Jakarta, mungkin kita bisa kontak-kontak ya, supaya semangat dan spirit ini bisa langsung terasa sama teman-teman yang ada di sini. Karena itu juga kepada jamaah disampaikan, kami ada lagi program nanti di hari Ahad ini, Prof. Basuki, kita ada jalan sehat 1 juta langkah dari Jakarta untuk Palestina, dari Indonesia untuk Palestina. Jalan sehat ini ya. Ini periode yang keempat, tahun yang keempat. Apakah sudah 1 juta langkah apa belum? Tapi apapun eventnya, kalau di kami saya bumbuin atau saya aksesoris, utamanya adalah Palestina. Dan penyadaran-penyadaran kecil seperti ini mudah-mudahan jadi pahala juga bagi kita semuanya. Amin. Jadi jamaah yang domisili di Jakarta, Bilsus Jakarta Pusat bisa ikut ambil bagian dalam acara Jalan Sehat Kemerdekaan Indonesia dan Kemerdekaan Palestina ya. 1 juta langkah dari Indonesia untuk Gaza, untuk Palestina, insya Allah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari materi yang tadi kita bahas, ya dokter menyampaikan doa, dana, tapi juga kita harus meningkatkan level spiritualitas keimanan kita supaya tidak ketinggalan dari rakyat Gaza. Kalau mereka ibaratnya sudah ada di pintu surga semua ya kan, pintu surga semua itu. Nah, kita jauh ya. Nah, caranya adalah mari sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr untuk meningkatkan spiritualitas kita. Dari mana? Ya, sholat, Quran. Itu aja yang paling sederhana yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah pertemukan dan kumpulkan kita kelak di surga dengan mereka, insya Allah. Terima kasih. Itu Mas Hafid yang bisa disampaikan. Sekali lagi, selamat dokter. Kami jadi sehat. Kalau selama Dokter Iqbal, Dokter Bambang, Dokter Anissa sehat, kita insya Allah kondisi apapun kita sehat insya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Itang Lusmana, Dr. Iqbal, spesialis bedah, Ketua Tim IMT keempat, Dr. Bambang Sulis, spesialis anak, dan Dr. Anissa, spesialis dermatologi verminologi. Dan tadi disampaikan ya, alhamdulillah ya ikhtiar dari Bulan Sabit Merah Indonesia, salah satunya adalah mengirim para dokter spesialis, sudah 16 dokter spesialis masuk ke Gaza di 4 tim IMT, dan tentu akan kita sambung dengan misi medis berikutnya. Kemudian ada juga program berjalannya klinik Indonesia di Gaza di Khan Yunis yang dijalankan oleh Dr. An-Nawajah, dokter asli Palestina yang Bulan Sabit Merah Indonesia berikan beasiswa di Universitas Brawijaya dan sekarang mengabdi ke Gaza. Sudah lebih dari 11.000 pasien dan per hari ini terus berjalan. Kami mohon doa dan dukungannya. Juga ada program beasiswa dokter Palestina yang sedang berada di Sudan dan Mesir, termasuk program beasiswa program pendidikan dokter spesialis yang akan kita mulai di Indonesia. Kita akan bawa 1 dokter dari Palestina untuk belajar dokter spesialis di Indonesia dengan beasiswa dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Menyambung tadi bahwa harapan besar bangkitnya ilmu kedokteran adalah ada di Gaza, dan kita semuanya dengan apapun itu, jamaah sekalian, doa, bahkan tadi sebatas dalam tanda kutip hashtag pun dipantau oleh saudara-saudara kita di Gaza dan sampai kepada mereka doa, dukungan,
dana apapun bisa sahabat berikan. Jika berkenan, bisa menitipkan kepada Bulan Sabit Merah Indonesia dengan rekening Bank Syariah Indonesia di 7015 119 548 7015 119 548 atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia. Terima kasih banyak seluruh hadirin, Prof. Basuki, terima kasih Dr. Vita, Dr. Iqbal, Dr. Bambang, Ustadz Itang yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Selamat jalan bagi tim yang keempat. Jumpa lagi di tanah air pekan depan, insya Allah. Kita tutup dengan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada semuanya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang membawakan acara, mohon maaf lahir dan batin. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.